Abu Hurairah otaknya menjadi gudang pembendaharaan pada masa wahyu. Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis. Sungguh, Abu Hurairah mempunyai bakat yang luar biasa dalam kemampuan dan kekuatan ingatan. Abu Hurairah mempunyai kelebihan dalam seni menangkap apa yang didengarnya. Sedangkan ingatannya mempunyai keistimewaan dalam seni menghafal dan menyimpan. Jadi didengarnya, lalu ditampungnya dalam ingatan, kemudian dihafalkan. Dan dia hampir tak pernah lupa satu kata atau satu huruf pun dari apa yang didengarnya. Sekalipun usianya bertambah dan waktu berlalu. Sewaktu datang masa pemalsu hadis palsu itu mulai ada, ya, dengan membuat hadis-hadis yang bohong seolah-olah hadis itu berasal dari Rasulullah. Lalu mereka menggunakan nama Abu Hurairah karena ketenarannya, hingga mereka mengeluarkan kata hadis dengan menggunakan kata berkatalah Abu Hurairah, padahal itu sebenarnya hadis palsu. Dengan perbuatan ini hampir-hampir orang-orang itu menyebabkan ketenaran Abu Hurairah dan kedudukannya selaku penyampai hadis menjadi lamunan atau ragu. Jadi orang menjadi ragu, ya, dan tanda tanya. Kalaulah tidak ada usaha untuk memperbaikinya, menyingkirkan hadis-hadis palsu itu. Di sana Abu Hurairah berhasil lolos dari jaringan kepalsuan dan penambahan yang sengaja hendak diselundupkan oleh kaum perusak dalam Islam yang mengkambing hitamkan Abu Hurairah. Nah, hadis-hadis Abu Hurairah ini sering sekali diucapkan oleh para penceramah, ya. Misalnya dari Abu Hurairah, berkatalah ia telah bersabda Rasulullah. Abu Hurairah ini memang dekat dengan Rasulullah dan dia sering mendengarkan apa yang disampaikan ketika Rasulullah berdakwah kepada yang lain. Abu Hurairah merupakan salah seorang yang paling mampu membawa kita, ya, mengenal Rasulullah, kehidupan Rasulullah berserta para sahabat. Dan, ya, asal kita mau beriman dengan teguh dan berjiwa siaga, maka kita bisa membuktikan kehebatan Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Dia berkata seperti ini, "Aku dibesarkan dalam keadaan yatim dan pergi hijrah dalam keadaan miskin. Aku menerima upah sebagai pembantu pada Busra binti Ghazwan demi untuk mengisi perutku. Akulah yang melayani keluarga itu bila mereka sedang menetap dan menuntun binatang tunggangannya bila sedang bepergian. Sekarang inilah aku. Allah telah menikahkanku dengan putri Busra. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini tiang penegak dan menjadikan Abu Hurairah ikutan umat." Abu Hurairah itu ternyata yatim, deh. Memang Abu Hurairah itu termasuk salah satu sahabat yang miskin. Dia untuk mengisi perutnya itu dengan cara apa? Dia bekerja menjadi seorang, kalau bahasa sekarang itu sebagai seorang pembantu, ya, sebagai seorang pembantu, yaitu menunggang tunggangan bila sedang bepergian, menuntun binatang tunggangan majikannya, kayak gitu. Tapi kemudian pekerjaannya itu membuat dia menjadi seorang suami dari majikannya, putri majikannya, ya. Ia datang kepada Nabi di tahun ke-7 Hijriah, sewaktu beliau berada di Khaybar. Ia memeluk Islam karena dorongan kecintaan dan kerinduan. Dan semenjak ia bertemu Nabi SAW dan berbaiat kepadanya, hampir-hampir ia tidak berpisah lagi daripadanya kecuali pada waktu tidur. Pada waktu tidur saja Abu Hurairah tidak bersama Nabi. Begitulah perjalanan selama masa 4 tahun yang dilaluinya bersama Nabi. Jadi sejak ia masuk Islam sampai wafatnya Nabi, dia berada di sisi Nabi Muhammad Sallallahu. Oke, hanya 4 tahun, tapi
Hadis-hadisnya banyak selama 4 tahun itu ya. Dengan fitrahnya yang kuat, Abu Hurairah mendapat kesempatan yang besar yang memungkinkannya untuk memainkan peranan penting dalam berbakti kepada agama Allah. Para pahlawan perang di kalangan sahabat nih banyak, termasuk orang yang ahli fikih. Jadi orang-orang yang ikut berperang pada saat itu adalah bukan hanya penduduk biasa, tetapi ahli fikih, juru dakwah, para guru. Tetapi lingkungan dan masyarakat yang memerlukan tulisan dan penulis pun juga banyak di sana. Sebenarnya Abu Hurairah bukanlah seorang penulis, ia hanya seorang ahli hafal yang mahir. Di samping memiliki kesempatan atau mampu mengadakan kesempatan yang diperlukan itu karena ia tidak punya tanah yang akan digarap dan tidak punya perniagaan yang akan diurus. Karena Abu Hurairah miskin, jadi dia nggak punya tanah untuk digarap sebagai kebun atau sawah, tidak. Tapi dia itu memang tidak punya apa-apa. Ia pun menyadari bahwa dirinya termasuk orang yang masuk Islam belakangan, maka ia bertekad untuk mengejar ketinggalan itu dengan cara mengikuti Rasulullah terus menerus dan menyertai majelis yang Rasulullah adakan. Ini adalah kegiatan Abu Hurairah. Dengan daya ingatnya yang luas dan kuat, maka Allah memberi keberkahan itu lewat kemampuan dia. Ia menyiapkan dirinya dan menggunakan bakatnya untuk memikul tanggung jawab dan memelihara peninggalan yang penting, yaitu hadis Nabi Muhammad. Sewaktu Rasulullah wafat, Abu Hurairah terus menyampaikan hadis-hadis yang menyebabkan sebagian sahabatnya merasa heran sambil bertanya-tanya dalam hati, dari mana datangnya hadis-hadis ini? Kapan didengarnya dan diendapkannya dalam ingatan? Bingung. Karena para sahabat yang lain tidak selalu berserta Rasulullah, sedangkan Abu Hurairah selalu berserta menyertai Rasulullah. Abu Hurairah telah memberikan penjelasan untuk menghilangkan kecurigaan ini dan menghapus keraguan yang menulari para sahabat. Dia berkata, tuan-tuan telah mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak sekali mengeluarkan hadis dari Nabi SAW. Dan tuan-tuan katakan pula orang-orang muhajirin yang lebih dahulu daripadanya masuk Islam tidak ada yang menceritakan hadis-hadis itu. Ketahuilah bahwa sahabat-sahabatku muhajirin itu sibuk dengan perdagangan mereka di pasar. Abu Hurairah bilang nih bahwa orang-orang muhajirin itu sibuk dengan dagang mereka di pasar, sedangkan sahabat-sahabatku orang Ansor sibuk dengan tanah pertanian mereka. Sedangkan aku adalah orang miskin yang paling banyak menyertai majelis Rasulullah, maka aku hadir sewaktu yang lain absen. Dan aku selalu ingat seandainya mereka lupa karena kesibukan. Nah, itu yang membuat Abu Hurairah bisa mengingat hadis-hadis yang tidak didengar oleh sahabat yang lain. Sementara orang sibuk dengan perdagangan ya, dan sementara orang sibuk dengan tanah pertaniannya, penggarapan tanah pertanian. Abu Hurairah karena nggak punya tanah, nggak punya dagang, perniagaan, maka dia sibuk dengan menyertai Rasulullah. Lalu Nabi SAW pernah berbicara kepada kami di suatu hari. Katanya, siapa yang membentangkan serbannya hingga selesai pembicaraanku, kemudian ia meraihnya ke dirinya, maka ia tak akan terlupa akan suatu pun dari apa yang telah didengarnya daripadaku. Ini adalah kayak janji ya. Kata Rasulullah, yang bisa membentangkan sorban sampai Rasulullah itu selesai menyampaikan hadis di majelis ya, maka Rasulullah akan mengatakan orang itu tidak akan lupa dengan hadis itu.
Maka kuhamparkan kainku, lalu beliau berbicara kepadaku. Kemudian kurai kain itu ke diriku, dan demi Allah, tak ada satupun yang terlupa bagiku dari apa yang telah kudengar darinya padanya. Demi Allah, kalau tidaklah karena adanya ayat di dalam kitab Allah, niscaya tidak akan kukabarkan kepada kalian sedikit pun. Jadi ini ayatnya yang membuat Abu Hurairah mengungkapkan hadisnya kepada yang lain. Innalladzina ya'tumu nama anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami nyatakan kepada manusia di dalam kitab mereka, mereka itulah yang dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh pengutuk malaikat. Jadi Abu Hurairah ini nggak mau menyembunyikan apa yang telah disampaikan, diturunkan oleh Nabi, sampaikan oleh Nabi, karena Abu Hurairah tidak mau dikatakan dikutuk oleh Allah. Abu Hurairah menjelaskan rahasia kenapa hanya ia seorang diri yang banyak mengeluarkan riwayat dari Rasulullah. Yang pertama, ia mempunyai waktu yang luang untuk menyertai Rasulullah daripada sahabat yang lain. Yang kedua, ia memiliki daya ingat yang kuat, ya, yang telah diberkahi oleh Rasulullah, dan ia tambah semakin kuat ingatannya. Ketiga, ia menceritakannya bukan karena ia gemar bercerita, tetapi karena keyakinan menyebarkan hadis-hadis ini adalah tanggung jawab agama dalam hidupnya. Ya, oleh sebab itu ia harus memberitakan, tak ada yang sesuatu yang menghalanginya, dan tak ada yang boleh melarangnya untuk menyebarkan hadis ini. Hingga pada suatu hari Umar berkata kepadanya, "Hendaklah kamu hentikan menyampaikan berita dari Rasulullah. Kalau bila tidak, maka akan kukembalikan kau ke tanah Daus," yaitu tanah kaum dan keluarganya. Tanah Daus itu tanah kaumnya, ya. Tetapi larangan ini tidaklah mengandung suatu tuduhan bagi Abu Hurairah, hanyalah sebagai pengukuhan dari suatu pandangan yang dianut oleh Umar, yaitu orang-orang Islam dan dalam jangka waktu tersebut tidak membaca dan menghafalkan yang lain kecuali Al-Quran sampai ia melekat dan mantap dalam hati dan sanubari serta pikiran. Maksudnya kayak gini, Mbak. Kenapa Umar itu ingin mengembalikan Abu Hurairah itu ke tanah kelahirannya, tanah kaumnya atau keluarganya? Karena Umar berpikir yang utama itu adalah menghafal Al-Quran. Maka setelah orang-orang Islam sudah hafal dengan Al-Quran, maka barulah dia menghafal hadis. Al-Quran adalah kitab suci Islam, undang-undang dasar dan kamus lengkapnya, dan terlalu banyaknya cerita tentang Rasulullah, ya, di dalam Al-Quran, ya. Oleh karena itu Umar berpesan, sibukkanlah dirimu dengan Al-Quran karena dia adalah kalam Allah. Dan kata Umar lagi, kurangilah olehmu meriwayatkan perihal Rasulullah kecuali yang mengenai amal perbuatan Rasulullah. Dan sewaktu beliau mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke Irak, ia berpesan kepadanya. Ini pesannya kepada Abu Musa, sesungguhnya Anda akan mendatangi suatu kaum yang dalam masjid mereka mendengar bacaan Al-Quran seperti suara lebah. Mendengung-dengung kayak gitu, ya. Maka biarkanlah seperti itu dan jangan Anda bimbangkan mereka dengan hadis-hadis, dan aku menjadi pendukung Anda dalam hal ini. Itu untuk Abu Musa al-Asy'ari dari Umar. Jadi utamakan dulu Al-Quran baru hadis. Al-Quran sudah dihimpun dengan jalan yang sangat cermat hingga terjamin keasliannya. Adapun hadis, maka Umar tidak dapat menjamin bebasnya dari pemalsuan atau perubahan, atau diambilnya sebagai alat untuk mengada-ngadakan terhadap Rasulullah dan merugikan agama Islam.
Abu Hurairah menghargai pandangan Umar, tetapi ia juga percaya terhadap dirinya dan teguh memenuhi amanat, hingga ia tak hendak menyembunyikan suatu pun dari hadis dan ilmu selama diyakininya bahwa menyembunyikan hadis atau ilmu itu adalah dosa dan kejahatan.